Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Di video kali ini, gue akan menuntaskan salah satu request dari Saweria yang minta gue untuk bikin rekomendasi anime lama. Untuk konten rekomendasi kali ini, gue hanya akan sebutin judulnya dan sedikit penjelasan aja ya. Jujur, gue udah lupa banyak cerita anime, makanya gue tuh rada pusing kalau dimintai rekomendasi. Semohon pengertiannya, ini dia rekomendasi anime seadanya. Rekomendasi pertama yang bisa gue kasih adalah Rozen Maiden. Sudah cukup lama sejak terakhir kali gua nonton anime ini. Intinya, anime ini bercerita tentang pertarungan antar boneka yang bisa ngomong dan juga gerak. Genre utama anime ini ada di actionnya, jadi kalau kalian suka anime baku hantam, anime ini pasti bisa bikin kalian betah. Cuma, karena konsep anime ini adalah saling bunuh-bunuhan antar boneka, jadinya pasti akan ada beberapa kematian boneka yang bakal bikin kalian nyesek ketika ngelihatnya. Untuk saat ini, Rozen Maiden sudah punya dua versi, yaitu versi original dan versi remake di tahun 2013. Kalau gue cuma nonton versi original, sedangkan yang remake gue belum pernah sentuh sama sekali. Rekomendasi kedua adalah Senki Zeso Shimpogear. Saat ini anime Shimpogear kalau nggak salah udah sampai season 5, dan terakhir kali gue tonton cuma sampai season 4 aja. Intinya anime ini bercerita tentang para gadis yang bertarung melawan semacam alien. Cara mereka bertarung adalah dengan menggunakan armor sambil terus-menerus bernyanyi. Semakin kencang nyanyian mereka, semakin kuat pula serangan mereka. Ya bisa dibilang ini sebenarnya anime action dengan gimmick idol. Kalau butuh pembanding, ini mirip-mirip dengan kekuatannya Ameri di anime Iruma, yang kalau mau serius, dia harus bertarung sambil bernyanyi. Rekomendasi ketiga adalah Kitakubo Katsudo Kiroku. Genre anime ini mirip-mirip seperti Skate Dance dan Seitokei Ichizon, yang cuma berdiam diri di dalam ruangan klub dan setiap karakternya saling ngobrol satu sama lain. Gue mau bilang kalau ini anime komedi, tapi sebenarnya animenya tuh nggak lucu-lucu amat. Mau dibilang anime vanilla, tapi nggak manis-manis amat juga. Ya bisa dibilang kalau anime ini tuh jelek, tapi entah kenapa gue betah untuk nonton sampai tamat. Gue malah udah lupa loh animenya nyeritain tentang apa. Intinya, kalau kalian suka anime sejenis Seitokei Ichizon, tapi kalian bingung mau nonton apa karena udah nggak ada opsi lagi, coba nonton deh anime ini. Rekomendasi keempat yang gue kasih adalah Hidamari Sketch. Menurut gue, Hidamari Sketch adalah salah satu anime vanilla terbaik yang pernah gue tonton. Animenya mirip-mirip kayak Sakuraso, yaitu anime yang bercerita tentang kehidupan di kos-kosan beserta seluruh tetangganya. Anime ini juga punya sedikit unsur shoujo ai, tapi ya biasa aja kok. Ya tipikal cerita anime vanilla dengan karakter cewek yang saling lengket. Rekomendasi kelima adalah Rail Wars. Kalau kalian capek dengan anime sekolahan dan pengen anime tentang pekerjaan, coba nonton Rail Wars. Anime ini bercerita tentang kelompok semacam polisi yang bekerja sebagai penjaga keamanan di stasiun kereta. Udah itu aja, cuma itu yang gue ingat dari anime ini. Rekomendasi keenam adalah Sabagebu. Balik lagi ke anime sekolahan dan lagi-lagi bercerita tentang sekelompok gadis SMA. Sesuai namanya, anime ini bercerita tentang klub survival yang beranggotakan para gadis SMA. Walaupun namanya survival, tapi kalau nggak salah, anime ini malah bercerita tentang permainan paintball. Ya lu coba nonton aja lah kalau tertarik. Rekomendasi ketujuh adalah Achikochi. Kalau kalian cari anime romance tapi dengan gambar imut, Achikochi jawabannya. Tentu saja gue udah lupa ceritanya tentang apa, tapi intinya ini adalah anime romance dengan balutan komedi. Ceritanya yang mirip-mirip kayak Gekkan no Zaki-kun yang digabung dengan Lucky Star. Romance, lucu, dan juga imut. Rekomendasi ke-8 adalah See the Money of Soul. Mirip dengan Rozen Maiden, yaitu sama-sama anime baku hantam, tapi anime ini gunain uang sebagai sumber kekuatannya. Konsepnya mirip-mirip dengan bos pengusaha di anime Bungo Stray Dogs yang gunain uang di rekeningnya sebagai sumber kekuatan. Ya cuma itu aja sih yang gue ingat ya dari anime ini. Kalau kalian lagi cari rekomendasi anime baku hantam, coba deh nonton See the Money of Soul. Rekomendasi ke-9 adalah Kami-sama Memocho. Seperti rekomendasi yang lain, gue juga udah lupa cerita anime ini tentang apa. Kalau nggak salah, anime ini bercerita tentang sekelompok detektif yang menyebut diri mereka sebagai NEET. Cuma ceritanya, setahu gue tuh nggak serius-serius amat. Nah, satu-satunya yang memorable dari anime ini adalah opening musiknya yang bagus, terutama di bagian awal waktu scene keyboard ditekan. Rekomendasi ke-10 adalah Shiryaku Ika Musume. Kalian cari anime komedi? Pengen ketawa? Pengen nonton anime yang karakternya imut? Nonton anime ini. Bercerita tentang gadis cumi-cumi yang muncul dari dalam laut dan berniat untuk menguasai daratan. Tapi karena ini adalah anime komedi, tentu saja perjuangan gadis itu akan sia-sia dan berakhir jadi lawakan. Rekomendasi ke-11, kalau kalian pengen nonton anime panjang, coba nonton Yu-Gi-Oh deh. Kalau gue kasih rekomendasi, coba nonton Yu-Gi-Oh 5DS atau Yu-Gi-Oh Zexal. Itu adalah dua anime Yu-Gi-Oh terbaik yang pernah gue tonton. Apalagi Zexal menggunakan konsep kartu number yang menurut gue jauh lebih menarik dibandingkan 5DS dengan konsep 6 naganya. Kalau nggak salah 6 ya. Belum lagi kalau kalian nonton sampai tamat, di situ kalian bakal ngelihat betapa kerennya Yuma yang mampu duel terus-menerus tanpa henti.
Tapi kalau kalian pengen nonton anime dengan karakter yang cukup dewasa, artinya kalian bakal lebih cocok nonton anime Yu-Gi-Oh! 5DS atau bahkan yang Friends. Ya itulah pokoknya, gak usah pusing kalau lu nonton anime Yu-Gi-Oh! Kalian nonton seri apa aja gak masalah karena ceritanya gak nyambung-nyambung amat. Rekomendasi ke-12 adalah The Gray Man. Satu lagi anime shonen yang panjang yaitu The Gray Man. Anime ini menggunakan konsep cerita shonen super mainstream, di mana terdapat iblis dan juga pasukan untuk melawan iblis. Cuma, tone warna anime ini agak gelap, jadinya ngebuat feel nonton anime The Gray Man agak kerasa suram. Buat gue pribadi sih ceritanya rada generik ya, tapi masuk-masuk episode akhir, ceritanya justru jadi bagus banget. Cuma sayang, kalau gue jelasin bakal jadi spoiler. Tapi satu hal yang gue sayangkan dari anime ini yaitu, kenapa anime ini gak lanjut-lanjut di saat ceritanya mulai masuk ke bagian yang bagus. Sayang sekali. Rekomendasi ke-13 adalah Haikyuu Nyaruko-san. Sudah, kalau kalian cari anime komedi dengan cerita super random, udah langsung aja nonton anime ini. Apalagi kalau kalian punya pengetahuan dasar tentang Cthulhu Mythos, kalian pasti bakal terhibur sekaligus dalam tanda kutip terhina ketika nonton anime ini. Semua karakter keren dan mengerikan yang ada di universe-nya H.P. Lovecraft malah diparodikan dengan sangat ngawur. Mulai dari Nyarlathotep yang bisa jadi Kamen Rider, sampai Hastur si Dewa Angin yang ternyata terep. Lanjut, rekomendasi ke-14 adalah One Outs. Kalau kalian lagi nyari rekomendasi anime sports dan pengen anime tentang baseball, tapi capek dengan MC yang terlalu ambisius dan naif, coba nonton One Outs. MC di anime ini sama sekali nggak ada naif-naifnya, malah lebih cenderung ke licik dan juga cerdik. Udah kayak preman yang diminta jadi pitcher. Ya intinya, kalau kalian pengen nonton anime baseball dengan MC yang anti-mainstream, kalian langsung aja deh coba cari One Outs. Rekomendasi ke-15, satu lagi anime komedi random yaitu Arakawa Under Bridge. Kalian pasti pernah ngelihat orang yang tinggal di bawah jembatan dengan rumah karton dan serba seadanya. Nah, anime ini menggunakan konsep itu dan dibuat jadi sangat ekstrim, di mana terdapat sekelompok manusia yang hidup dan tinggal, bahkan ngebangun rumah di bawah jembatan. Bahkan si MC nantinya bakal ngebuat rumah mewah yang tergantung di kaki jembatan. Seingat gue ya, kalau nggak salah, anime ini juga banyak menggunakan unsur monogatari, terutama dari angle wajah. Dan tentu saja, seperti kebanyakan anime random, semua karakter di anime ini juga sangat random. Mulai dari orang berkepala bintang, orang pakai kostum kappa, dan juga sister yang ternyata brother. Rekomendasi ke-16, satu lagi anime sports yaitu Basquas. Anime ini mengambil tema steampunk yang dicampur dengan mecha dan juga sports. Jadi kalian bakal ngeliat orang-orang bermain basket dengan menggunakan robot. Intinya, kalau kalian pengen nonton anime sports tapi pengen konsep yang aneh, coba deh nonton Basquas. Kapan lagi kalian bisa ngeliat robot main basket? Dan sama seperti kami sama Memocho, opening anime ini tuh bagus banget. Malahan ya, gue lebih dulu tahu lagu openingnya sebelum akhirnya tahu kalau ternyata lagu itu diambil dari opening anime ini. Rekomendasi ke-17, gue sarankan kalian untuk nonton Hayate no Gotoku. Premis ceritanya cukup mirip dengan Iruma, di mana kedua MC-nya berasal dari keluarga miskin dan sama-sama dijual oleh keluarganya. Bedanya kalau Iruma dibawa ke dunia iblis, sedangkan Hayate malah diangkat jadi pelayan. Malah ketika pertama kali nonton Iruma, yang muncul di kepala gue tuh, ini mah Hayate tapi masuk dunia iblis. Tapi walaupun kedua MC-nya mirip, pengembangan ceritanya justru sangat jauh berbeda, di mana Hayate no Gotoku lebih ke arah romance komedi dengan unsur harem. Malahan ya, gue tau openingnya Evangelion tuh dari anime ini, karena nanti bakal ada scene Hinagiku cosplay dan menyanyikan lagu openingnya Evangelion. Jadi ketika orang bilang itu lagunya Evangelion, gue malah taunya itu lagu dari Hayate no Gotoku. Rekomendasi ke-18 yaitu Hikaru no Go, satu lagi anime shonen jadul yang gak kalah bagus. Kalau sekarang kita tahu anime semacam Chihaya Furu dengan permainan Karuta, Sangatsu no Lion dengan Shogi, dan juga Saki dengan Mayong, nah Hikaru no Go adalah anime tentang permainan Go. Gua bingung bagaimana cara ngejelasin game ini. Intinya ini game mirip papan catur, tapi bidaknya tuh bulat dengan warna hitam dan putih. Anime ini juga mirip dengan Yugi yang ditemani Yami Yugi, di sini MC-nya juga ditemani dengan arwah pemain Go yang sangat jago. Rekomendasi ke-19 adalah Little Witch Academia. Intinya anime ini bercerita tentang sekolah penyihir. Anime ini pertama kali rilis dalam bentuk movie dan beberapa tahun kemudian dirilis ulang dalam bentuk series dengan 25 episode. Kalian bebas mau nonton yang mana karena versi movie dan versi TV-nya punya cerita yang berbeda dan enggak nyambung. Nah, buat kalian yang suka nonton anime dengan art style kartun dan bukan realistis, gua jamin kalian pasti suka anime ini. Gua malah dulu langsung jatuh cinta ketika pertama kali nonton versi movie-nya. Padahal ya, gua tuh tipe orang yang gak terlalu suka nonton anime versi movie. Dan rekomendasi ke-20 sekaligus yang terakhir adalah Lovely Complex. Intinya ini adalah anime romance di mana si cowok pendek sedangkan si ceweknya tinggi banget. Jadi anime ini bercerita tentang kisah cinta dua orang yang secara ukuran tubuh sangat berbeda jauh. Kalau kalian lagi cari anime romance dan belum pernah dengar judul ini, Lovely Complex bisa jadi rekomendasi yang menarik.
Oke, sudah cukup dengan rekomendasinya? Itu tadi konten rekomendasi anime seadanya yang bisa gue berikan. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Video kali ini gak ada Saweria, jadinya gue ucapkan terima kasih aja untuk para petualang Adamantite di bulan ini, yaitu El Nino Savelli, Negredo Fans, Fieri J, Joseph Rafael Andre, Zanak, dan juga fanboy garis keras Nobita dan One Piece. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership, thanks a lot and bye-bye. By the way, sorry ya Bang Zakir, lama banget ya baru gue bikin konten ini, sorry, baru sempat nih sekarang.